Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku.
Haleluya, haleluya. Mari katakan bersama, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom semuanya. Pagi hari ini saya sangat bersuka cita untuk kesempatan kembali bisa sharing firman. Saya percaya setiap hari Tuhan berbicara kepada kita karena Tuhan mengajarkan banyak hal bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Dua hal yang Tuhan tidak beritahu kepada kita. Yang pertama adalah second coming, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Yang kedua adalah hari kematian kita. Tidak ada yang pernah tahu seperti apa dan kapan. Tetapi Tuhan memberitahu bagaimana kita menjalani hidup setiap hari, itu banyak banget tertulis di dalam Alkitab. Dan kenapa seperti ini? Second coming tidak diberitahu, hari kematian kita tidak diberitahu, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi menjalani hidup Tuhan beritahu tidak pernah berhenti. Terus menerus setiap hari firman itu datang kepada kita. Adalah maksudnya supaya ketika dua yang tidak diberitahu ini datang kepada kita, terjadi, kita adalah orang-orang yang siap untuk menerimanya. Oke, pagi hari ini saya mengajak saudara membaca dari Mazmur pasal 84. Kita akan baca mulai ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Mazmur 84 ayat 4 sampai ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa perjanjian lama, Bait Allah adalah sebuah tempat yang mewakili atau mencerminkan kehadiran Allah. Jadi orang-orang pada waktu itu tahu Allah itu ada di dalam baitnya, di bait Allah. Mereka memahami bahwa bait Allah adalah representasi kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam baitnya, itu yang menjadi kerinduan setiap orang pada zaman itu.
Sehingga pada hari-hari perayaan tertentu mereka itu akan berbondong-bondong datang ke bait Allah karena rindu berjumpa dengan Tuhan. Tidak peduli jaraknya dan tidak peduli aksesnya sulit, mereka akan datang. Karena kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Bait Allah, rumah tempat kediaman Allah, di masa kini itu disebut gereja. Dan gereja itu lebih diartikan sebagai orang percaya. Jadi orang percaya, orang Kristen, saya dan saudara, itulah bait Allah. Itulah gereja. Dan bahwa Allah diam dan tinggal di dalam kita. Allah beserta kita, Allah di dalam kita. Immanuel, dia tinggal di dalam kita. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari-hari ini di masa pandemi ya yang belum lewat, kita mungkin sering mendengar ada hamba-hamba Tuhan yang menyerukan bahwa inilah saatnya Tuhan sedang memulihkan gerejanya. Inilah saatnya Tuhan sedang memulihkan baitnya. Gerejanya sedang dipulihkan. Maka ketika kita mendengarkan statement-statement seperti ini, jangan kita berkonotasi atau ada di dalam pikiran kita bahwa wah, kalau begitu bentar lagi ibadah jalan lagi nih. Komisi-komisi di gereja akan jalan lagi. Kegiatan-kegiatan ibadah akan jalan lagi. Perayaan-perayaan gerejawi akan lanjut. Karena Tuhan bilang akan memulihkan baitnya, memulihkan gerejanya. Apa maksud Tuhan sedang memulihkan umatnya? Kita harus memaknainya secara tepat. Secara rohani bahwa yang Tuhan pulihkan bukan secara organisasi, bukan secara bangunan fisik, tetapi dia sedang memulihkan umatnya yaitu saya dan saudara. Dia sedang memulihkan gerejanya yaitu kita tempat kediamannya. Tuhan sedang memulihkan umatnya. Tuhan sedang memulihkan hidup kita. Memulihkan kita sebagai tempat kediamannya. Itu sedang dikerjakan oleh Tuhan supaya apa saudara? Dari ayat yang kita baca tadi, sang pemazmur menuliskan paling tidak. Dia memulihkan umatnya, memulihkan gerejanya supaya yang pertama saudara. Ayat yang keempat dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji engkau. Supaya kita berbahagia. Ada begitu banyak orang yang tidak bahagia hari-hari ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa? Karena kebahagiaan bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan, itu sumbernya lain dengan kita yang mengenal Tuhan. Nanti kita akan bahas itu. Tetapi saya mau nyatakan bahwa Tuhan kepengen kita berbahagia. Oleh sebab itu, Dia ingin kita bergaul karib dengan Dia. Oleh sebab itu, Dia memulihkan kita sebagai tempat kediamannya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah izinkan situasi, keadaan, kondisi merampas kebahagiaan kita. Kita orang yang mengenal Tuhan, jangan pernah beri kesempatan situasi dan kondisi merampas kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan kita itu ada sumbernya saudara. Dikatakan berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Artinya ketika kita memperhatikan kehidupan rohani kita tempat kediaman Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, maka kita dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Kebahagiaan itu sumbernya tidak kepada apa yang ada di luar kita. Orang yang tidak mengenal Tuhan, sumber kebahagiaan mereka itu adalah ketika apa yang mereka inginkan tercapai, mereka bahagia. Ketika situasi dan kondisi sesuai yang mereka harapkan, mereka bahagia. Ketika pencapaian yang mereka capai seperti ekspektasi mereka, mereka bahagia. Itu sumber kebahagiaan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi sumber kebahagiaan kita adalah ketika kita diam dan tinggal di rumah Tuhan dan terus menerus memuji-muji Tuhan. Hari ini ketika saudara terus memuji-muji Tuhan, memelihara hadirat Tuhan di dalam hidup saudara,
sadar akan kehadiran Allah dalam hidup saudara, dan pujian selalu ada di dalam mulut saudara dan saya berani mengatakan apapun situasinya, engkau pasti akan tetap kuat, engkau pasti akan tetap berbahagia, engkau tetap pegang kendali atas keadaan, engkau berada di atas situasi itu, tidak dikuasai oleh situasi itu, tidak dilemahkan oleh keadaan itu. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu dan terus menerus memuji-muji engkau. Nah, bagi orang yang tidak paham bahwa tempat kediaman Tuhan adalah dirinya sendiri, tubuhnya, mereka akan mikir, waduh, gereja di lockdown, gereja dikunci, gereja ditutup, tidak ada ibadah, gimana dong bisa diam di rumah Tuhan dan memuji Tuhan terus menerus? Saudara, ini pengertiannya adalah kita menjaga hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Kita menghormati Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita selalu mengindahkan kehadiran Tuhan, menghormati kehadiran Tuhan. Dan mulut kita penuh dengan puji-pujian. Mulut dengan puji-pujian itu tidak hanya berbicara kita menyanyi. Karena kadang-kadang menyanyi itu tidak terbiasa bagi beberapa orang. Kadang-kadang menyanyi perlu alat musik, perlu komunitas, dan seterusnya. Puji-pujian yang terus memuji-muji Tuhan, artinya bukan hanya kita menyanyi atau bermasmur, itu salah satu. Tetapi ketika perkataan-perkataan mulut kita adalah perkataan-perkataan mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, sanjungan-sanjungan pujian bahwa Tuhan engkau baik, Tuhan engkau dahsyat, Tuhan engkau luar biasa. Aku memuji namamu. Dan terus menerus kita memperkatakan hal-hal yang mengagungkan Tuhan. Itulah orang yang diam di dalam rumah Tuhan dan mulutnya terus menerus memuji-muji nama Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, mereka berbahagia. Hari ini bangun pagi, biarlah perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Perkataan-perkataan iman yang memperkatakan bahwa apapun situasinya, kalau Tuhan turun tangan, semuanya jadi beres. Apapun keadaannya, kalau Tuhan menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Mujizat dapat Tuhan lakukan, pintu dapat Tuhan bukakan. Ketika perkataan-perkataan itu kita sampaikan di hadapan Tuhan, karena kita mengakui kemahakuasaan Tuhan bahwa baginya tidak ada perkara yang mustahil. Maka saya yakin sepanjang hari ini iman kita bangkit. Kita hidup penuh dengan pengharapan, ketenangan, bahagia. Kemudian yang kedua, kenapa Tuhan memulihkan umatnya? Kenapa Tuhan memulihkan baitnya? Dikatakan di dalam ayat yang kelima, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Supaya yang pertama kita berbahagia, yang kedua supaya kita kuat di dalam Tuhan. Hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan pergumulan, penuh dengan persoalan. Dalam perjuangan hidup seringkali kita menjadi lemah. Akibatnya apa saudara? Putus asa. Ada banyak orang kecewa, ada banyak orang tawar hati, kemudian menyerah. Saudara, kalau kita menyadari sebenarnya ada atau tidak ada C19 COVID-19, masalah itu tetap ada. Betul tidak saudara? Ketika COVID ini lewat pun masalah itu tetap ada. Tetapi firman Tuhan berkata berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan di dalam Tuhan itu yang kita perlukan. Memang kita mengakui bahwa manusia itu walaupun dia di luar Tuhan, mungkin dia merasa dia punya kekuatan. Manusia punya kekuatan, tapi terbatas. Kuasa lain, kuasa kegelapan punya kekuatan, tapi membawa kepada kebinasaan. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia adalah orang yang menjadikan Tuhan kekuatannya. Hari ini saudara, walaupun kita merasa kita mampu, kita expert karena sudah itu pekerjaan kita, kita punya pengalaman, tetaplah jadikan Tuhan kekuatan kita. Sebab ketika kita berjalan sendiri, kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Di dalam Tuhan, kita punya kekuatan menghadapi segalanya. Tuhan memulihkan gerejanya supaya umatnya berbahagia.
Tuhan memulihkan gerejanya supaya umatnya kuat di dalam Tuhan. Kenapa kita harus kuat? Supaya kita dapat menguatkan orang lain. Ada begitu banyak orang yang menjadi lemah di sekitar kita. Ada begitu banyak orang yang putus asa. Orang-orang dekat kita mereka mengeluh. Mereka cerita kepada kita. Bagaimana kita bisa menguatkan mereka kalau kita menjadi lemah. Dan orang yang menjadikan Tuhan kekuatannya, dikatakan mereka berbahagia. Engkau kuat, engkau mampu. Engkau punya sesuatu yang dapat engkau jadikan pegangan. Tetapi tetaplah jadikan Tuhan andalan hidupmu. Tetaplah andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jadikan dia kekuatanmu. Dia tidak terbatas. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Tuhan memulihkan umatnya, gerejanya, supaya umatnya atau gerejanya diberkati, bahkan ketika mereka di lembah Baka. Lembah Baka ini bicara tentang tempat bayang-bayang maut, tidak ada pengharapan, tempat kematian, di mana segalanya sudah selesai. Tetapi bagi kita, bahkan ketika kita melewati tempat yang bagi kita itu, tempat itu tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi kemungkinan mungkin dipulihkan. Seperti lembah bayang-bayang maut, lembah kematian. Ketika kita menjadikan Tuhan kekuatan kita, kita harus melewati lembah seperti itu. Tempat seperti itu Tuhan ubah menjadi tempat yang bermata air. Di sana ada hujan awal pada musimnya dan menyelubunginya dengan berkat. Tuhan mendatangkan berkat di saat situasi tidak memungkinkan, ketika kita berdiam di dalam bait-Nya, menghormati kehadirannya dan menjadikan Tuhan kekuatan kita. Saudara, kalau pagi hari ini saya tanya kepada saudara, siapa kekuatan saudara? Pasti saudara akan menjawab, Tuhan kekuatan saya. Siapa yang saudara andalkan? Saudara menjawab, Tuhan yang saya andalkan. Itu perkataan saudara. Itu ada di dalam hati saudara. Tetapi pada kenyataannya seperti apa? Saya berdoa pagi hari ini betul-betul Tuhan menjadi kekuatan kita dan kita jadikan dia andalan dalam hidup kita. Dan juga Tuhan menjadi sumber dari apa yang kita perlukan. Dia menjadi andalan kita, bukan apa yang ada pada kita walaupun mungkin secara manusia kita memilikinya. Dan berikutnya, yang keempat dikatakan di dalam ayat yang ke-7, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kita diberkati, gereja Tuhan diberkati, dipulihkan. Supaya apa? Berjalan makin lama makin kuat. Umumnya saudara, apa saja makin lama itu makin merosot. Betul enggak saudara? Apa saja itu makin lama itu makin merosot. Usia makin tua, makin merosot. Ada potensi-potensi yang berkurang. Ada kepekaan yang berkurang, melemah. Iya kan? Pelayanan kadang-kadang makin lama makin suam. Grafiknya kemudian dari yang naik tiba-tiba turun lalu bisa menukik saudara. Iya kan? Usaha pekerjaan makin lama makin banyak tantangan, apalagi situasinya seperti ini. Sudah pasti makin susah survive saudara. Apalagi kemudian lintas generasi. Setelah generasi pertama meletakkan dasar yang kuat bagi perusahaan, diganti oleh generasi kedua, generasi ketiga biasanya kualitasnya makin menurun. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini, itu tidak berlaku bagi orang yang hidupnya di dalam Tuhan. Bagi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak berlaku bagi orang yang dalam hidupnya Tuhan selalu bertindak. Tuhan selalu berjalan di depan mereka. Itu semua tidak berlaku. Karena firman Tuhan berkata, mereka akan berjalan makin lama, makin kuat, bukan makin lemah. Makin lama, makin naik, bukan merosot. Makin lama, makin bersinar, bukan makin redup, saudara. Mereka yang menghormati Tuhan dalam hadiratnya, menjadikan Tuhan kekuatan andalan dalam hidupnya. Mereka lah yang berjalan makin lama, makin kuat. Hidup mereka seperti anak tangga, firman Tuhan berkata. Mereka akan terus naik dan bukan turun. Menjadi kepala, pemimpin, leader, bukan menjadi ekor.
Saya percaya itu akan terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa perjanjian lama, bait Allah merepresentasikan kehadiran Tuhan. Tetapi di zaman saya dan saudara hidup hari ini, Allah tempat kediamannya, baitnya adalah diri kita. Jika kita menghormati Tuhan, terus memuji-muji namanya, memelihara hubungan yang baik, hadirat Tuhan kita perhatikan dalam hidup kita, maka dikatakan Tuhan memulihkan gerejanya. Dan ketika kita dipulihkan, kita berbahagia. Dan yang kedua, kuat di dalam Dia. Dan yang ketiga, diberkati di lembah Baka. Di saat yang tidak memungkinkan, Tuhan menjadikan segalanya mungkin. Dan yang terakhir, kita berjalan makin lama makin kuat. Hidup ini akan terus berjalan. Saudara akan terus berjalan. Pelayanan saudara akan terus berjalan. Usaha pekerjaan saudara akan terus berjalan. Keluarga saudara akan terus berjalan. Secara pribadi hidup saudara akan terus lanjut. Tapi saya mau katakan, di dalam Tuhan kita makin lama perjalanannya makin kuat, makin kuat, makin kuat. Sebab apa? Sebab sebagai penolong dalam segala kesesakan, Tuhan itu sangat terbukti dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa hari ini kita adalah orang yang mulai menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya ketika kita beribadah, tetapi ketika kita bekerja, beraktivitas, ada Tuhan bersama dengan kita sebab kita adalah bait-Nya. Dia tinggal dalam kita, Dia hidup dalam kita, Dia mendiami hidup kita, kita adalah bait-Nya. Dan ketika kita mengindahkan kehadiran Tuhan, menghormati Tuhan, memelihara hubungan kita dengan Tuhan, maka saya percaya kitalah orang-orang yang hidup berkemenangan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena siapakah kami, Engkau jadikan kami tempat kediaman-Mu. Biarlah kehidupan kami menjadi tempat kediaman yang nyaman bagi Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang tinggal dalam hidup kami. Dan ketika Engkau diam dan tinggal di satu tempat, maka tempat itu disertai, diberkati, dipulihkan, dibawa naik dan bukan turun. Makin lama, makin kuat. Terima kasih Tuhan. Kehadiran-Mu dalam hidup kami membawa pengharapan yang baru. Kami tidak terpuruk oleh keadaan, oleh situasi yang ada. Sebab Tuhan yang diam dalam hidup kami, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kemenangan kami, sumber berkat kami. Kami menjadikan Engkau kekuatan kami. Kami menjadikan Engkau andalan dan sandaran hidup kami. Dan kami percaya kemenangan demi kemenangan besar terjadi dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Apa yang kami kerjakan buatlah berhasil. Kami rindu menghormati kehadiran-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Melalui perkataan dan hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengikuti ibadah pagi hari ini. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.